Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iswan Rizky Syahada. Kali ini kita akan belajar tentang beberapa tools yang ada di CorelDRAW X8. Nah, pertama-tama kita mulai dari pick tool. Nah, pick tool ini fungsinya untuk menggerakkan objek yang ada di dalam workspace kita atau tempat kerja, dan juga berfungsi untuk mentransformasi gambar yang ada, mentransformasi objek yang ada di dalam workspace. Dengan mengklik gambar, kita juga bisa membuat putaran pada objek. Selanjutnya ada freehand pick. Freehand pick ini fungsinya untuk secara detail menyeleksi gambar tanpa menyeleksi gambar yang ada di dekatnya, seperti ini. Lanjut ada shape tool. Shape tool ini fungsinya untuk membuat ujung gambar atau node atau titik ini menjadi lebih melengkung. Oke. Lanjut ada crop tool. Crop tool fungsinya seperti namanya, untuk mengcrop objek dengan menekan enter. Gambar tersebut dapat terpotong. Oke, selanjutnya ada knife tool. Knife tool fungsinya seperti namanya, adalah untuk memotong gambar menjadi dua bagian dari ujung ke ujung gambar. Nah, terlihat bahwa gambar sudah terpotong menjadi dua bagian. Lanjut, di sini ada eraser. Eraser atau menghapus. Di sini kita bisa besarkan size-nya dulu. Oke. Pertama-tama kita harus memilih objeknya terlebih dahulu ya. Lalu kita dapat menghapus secara random gambar yang telah kita seleksi tanpa mengganggu gambar yang ada di depannya. Oke, selanjutnya ada zoom tool. Nah, kita bisa saja menzoom menggunakan scroll mouse. Fungsi dari zoom tool ini adalah mendekatkan gambar secara lebih detail. Seperti ini di blok, dia akan memposisikan gambar yang telah kita blok sesuai dengan besarnya workspace kita. Selanjutnya ada pen tool. Pen tool ini gunanya untuk menggeser workspace kita atau kanvas kita. Selanjutnya ada freehand tool. Ini gunanya untuk menggambar secara acak dan tidak beraturan, lalu akan dibuat menjadi seperti ini. Di sini kita bisa mengubah feel-nya atau outline-nya. Di sini bisa juga kita hilangkan warnanya seperti ini. Oke. Selanjutnya ada 2-point line. Ini gunanya untuk menggambar garis lurus tanpa menggambar garis yang lebih baru. Lanjut ada bezier. Bezier ini gunanya sama seperti ini tadi 2-point line. Bedanya dia bisa dibuat secara melengkung seperti ini. Dia terdapat panah ini
untuk membuatnya menjadi lebih melengkung. Betul. Bisa juga sekali klik seperti ini. Untuk membuatnya menjadi melengkung, kita harus menahan mouse dan menarik sampai kita mendapatkan gambar yang kita inginkan. Bisa langsung saja klik karena ini sudah otomatis. Selanjutnya ada pen tool. Pen tool ini hampir sama seperti Bezier dan two point line. Bedanya dia tidak seperti Bezier tadi. Kalau Bezier kan dia langsung otomatis. Nah, kalau ini kalau kita klik sekali-sekali, dia tidak secara otomatis melengkungkan gambar jika kita mengkliknya hanya sekali saja. Nah, selanjutnya ada B-spline. B-spline ini sama seperti Bezier, namun kita menggambar two line dulu sesuai jarak yang kita inginkan, lalu klik sekali. Nah, lalu ini ada segitiga di mana kita ingin melengkungkan gambarnya. Tuh, jika semua garis dihubungkan menjadi satu, dia akan secara otomatis membuat bulat. Nah, ini juga berguna untuk orang yang suka menggambar awan. Ini akan sedikit membantu agar awannya terlihat lebih smooth. Oke, selanjutnya ada polyline. Polyline ini sama seperti freehand tool, namun jika tidak menahan mouse, kita akan mengubahnya menjadi two point line. Begini. Oke. Selanjutnya ada 3-point curve. Ini hampir sama seperti B-spline, namun mencet draw bisa membuat bulat seperti itu jika selanjutnya ada artistic media tool. Nah, ini adalah tools yang kita gunakan untuk menggambar secara random, dan dia akan secara otomatis membuat gambarnya menjadi smooth. Kita bisa mengurangi tingkat smooth di sini dan mengurangi ketebalan gambar. Oke. Lanjut ada rectangle tool. Kita bisa membuat kotak dengan tools ini secara perfect, dan jika ingin membuat kotak persegi, kita tinggal menekan Ctrl dan melepas mouse, maka jadilah persegi. Ada lagi yang namanya 3-point triangle. Ini kita harus membuat garis terlebih dahulu. Nah, setelah membuat garis, jika kita melepaskan mouse, klik kiri pada mouse, dia akan merubah menjadi rectangle. Dan jika mengklik lagi, maka akan terbuatlah kotak. Oke, selanjutnya ada ellipse. Ellipse ya tools yang digunakan untuk membuat sebuah bulat
Sama seperti rectangle, kita perlu menekan kontrol agar bulatnya menjadi perfect. Jika ingin membuat oval, tidak perlu memencet kontrol. Berikutnya ada tools yang lain yang seperti rectangle dan eclipse. Di sini fungsinya hampir sama semua, yaitu membuat objek secara otomatis. Ini akan sangat membantu jika kita inginkan ada di sini. Oke, lanjut ada texture seperti namanya. Ini adalah tools yang digunakan untuk mengetik. Nah, dapat lihat di kanan, kita dapat memilih fontnya secara khusus, mengubah size dari teks tersebut, mengubah warnanya. Di sini saya pilih warna hitam, dan ada juga background fill. Ini untuk mengisi background di belakangnya. Sekarang saya ini merah tuh. Dan yang terakhir yaitu outline. Sama seperti tadi, outline artinya garis luar. Nah, jadinya begini. Oke. Selanjutnya di drop shadow, jika kita mengklik sebuah objek dan kita menggunakan drop shadow, kita harus mendrag dari sini, dari ujung ke ujung sampai gambar yang kalian inginkan ada shadownya. Baik, di sini dapat diubah pengaturannya, mulai dari angle-nya, stretch-nya, fade-nya, transisinya, opacity-nya, dan fader-nya. Di sini ada contour, yaitu gunanya untuk membuat frame. Ada gambar. Misalnya yang kita pilih adalah kotak ini, dan kita ingin membuat frame-nya secara perfect, kita bisa menggunakan contour. Nah, di sini dapat dilihat kita bisa memilih berapa opacity sebelum menuju ke hitam. Kita juga bisa mengubah warnanya di sini. Nah, ini sama seperti opacity tapi lebih menyesuaikan dengan gambar dan lebih kasar juga. Oke. Selanjutnya ada blend tool. Blend tool ini gunanya jika kita membuat dua garis dan kita ingin, jika kita membuat dua garis yang ketebalannya berbeda, dan di sini kita ingin membuat garis tersebut dari tebal menjadi tipis. Nah, kita bisa menggunakan blend tool dengan menarik dari sini ke sini, lalu secara otomatis akan terbuat. Kita bisa mengubah berapa banyak kotak yang akan terbuat dengan ini, dan kita bisa mengubah angle-nya juga. Oke.
Selanjutnya ada di start, vlog, dan extrude. Itu kegunaannya berbeda. Saya tidak akan menjelaskan di video ini. Jadi saya akan melanjutkan ke transparency tool. Sama seperti drop shadow, transparency tool memampukan kamu untuk mengklik objek yang ingin kamu ubah transparansinya dan mendrag dari ujung ke ujung gambar. Lalu akan terlihat transparansi dari objek tersebut. Tunggu sebentar, saya hilangkan dulu shadownya. Sini kita dapat mengubah angle-nya menggunakan ini, angle dari transparansi. Seperti itu. Dan ini adalah batas transparansi yang diinginkan, dari hilang ke nampak. Kita dapat menggeser ini untuk mengubah transparansinya. Selanjutnya ada color eyedrop tool. Ini untuk memilih warna. Kita juga bisa menggunakan ini untuk memilih warna yang ingin kita gunakan. Misalnya ini, maka ia akan berubah. Nah, bedanya dengan tools ini, jika ia memilih, kita bisa mendropnya di suatu tempat yang kita inginkan, seperti ini. Oke. Selanjutnya ada interactive fill tool. Ini ini sama saja seperti tadi yang ada di eyedrop tool. Bedanya kita tidak perlu lagi memilih warna baru jika kita sudah menyiapkan kode warna yang kita punya. Ini ada smart fill tool. Di sini kita bisa memberikan fill kepada gambar sekaligus memberikan outline. Contohnya jika kita memilih warna merah, kita ingin outline-nya biru di gambar ini, dengan smart tool kita bisa langsung membuatnya menjadi sekaligus begitu, tanpa perlu mengatur-ngatur lagi. Ini akan secara otomatis berubah sesuai dengan apa yang kita taruh di sini. Nah, sekian tutorial dari saya harap apapun yang kurang dari tutorial saya dapat dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.